Iya, harus berani karena kita udah melangkah keluar dari rumah, dari Indonesia ke Hong Kong. Jadi kita harus bertanggung jawab dengan segalanya. Dengan penyakit kita, dengan tubuh kita harus tanggung jawab semuanya. Dengan kebahagiaan kita pun juga tentunya. Jumpa lagi dengan saya ya, Stani Channel. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Saya hari ini bincang-bincang santai dengan Mbak Winarsih ya. Mbak Winarsih satu teman penderita kanker serviks ya, tapi alhamdulillah sekarang sudah pulih, sudah sehat, dan kankernya sudah pergi dari tubuh beliau. Nah, hari ini saya mau berbincang-bincang mengenai bagaimana Mbak Winarsih mengalami tahap-tahap pengobatan, tahap-tahap untuk penyembuhan penyakitnya. Mari ikuti vlog saya ya sampai habis, dan kita bisa melihat atau mendengar dari cerita Mbak Winarsih bahwa tentang bahayanya penyakit serviks itu, kanker serviks ya. Monggo ikuti, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Teman-teman semuanya, kenalkan saya Winarsih Satuman. Begini, waktu kemarin waktu saya sakit itu, awalnya saya nggak tahu kalau saya sakit karena saya merasa sehat-sehat saja, fine-fine saja, karena memang ya nggak ada rasanya, cuman keputihan, dan itu saya diamkan karena saya anggap itu biasa. Perempuan dapat keputihan, terus menstruasi nggak lancar, tanggalnya maju mundur, itu saya pikir itu biasa. Ternyata itu adalah kesalahan awal yang sangat fatal bagi seorang wanita karena tidak memperdulikan kesehatannya. Dan itu ternyata benar-benar fatal, nggak bisa diremehkan lagi. Di akhir keputihan yang saya abaikan itu, saya harus mengalami pendarahan. Awalnya ya menstruasi tidak berhenti selama 4 bulan, dan akhirnya saya pun pendarahan seperti orang melahirkan yang bergumpal-gumpal itu, yang besar-besar merah itu. Terus dan akhirnya sampai pingsan, sampai ke rumah sakit, dan dokter memvonis saya ternyata ada kanker serviks di dalam vagina saya. Kemudian alhamdulillah dengan kondisi yang seperti ini majikan saya tidak memulangkan saya karena dia tahu kalau yang namanya pekerja migran di Hong Kong itu walaupun sakit dia tidak akan dipulangkan sama majikannya, bahkan harus disembuhkan sampai sembuh, baru kalau dia mau pulang baru boleh pulang. Tapi selama sakit majikan tidak boleh memulangkan kita. Kita harus berobat dulu di sini sampai sembuh. Itu yang saya dapat, yang saya pelajari awal. Kemudian tentang pengobatan, yang namanya sakit itu pasti ada takutnya. Awal-awalnya saya memang takut dengan namanya biaya. Karena itu yang utama. Ya, itu yang utama sekali, karena di negeri orang jangan-jangan biayanya lebih dari gaji yang kita terima. Uangnya dari mana nanti gitu. Siapa yang menemani itu biasanya? Karena di bayangan saya pun kalau yang namanya sakit di rumah sakit kan ditungguin sama teman-temannya, sama keluarganya. Ternyata di Hong Kong itu semuanya harus kita kerjakan sendiri. Nah, harus kuat, harus berani. Iya, harus berani karena kita udah melangkah keluar dari rumah, dari Indonesia ke Hong Kong. Jadi kita harus bertanggung jawab dengan segalanya. Dengan penyakit kita, dengan tubuh kita harus tanggung jawab semuanya. Dengan kebahagiaan kita pun juga tentunya. Gitu. Terus biayanya itu bagaimana? Terus apakah kita didampingi oleh majikan atau KJRI atau kita berangkat sendiri? Terus Mbak Winarsih
ini apa perlu bisa translate ya? Translate. Karena di sana kan bahasanya kan bukan bahasa Iya, kita. bukan bahasa Indonesia. Bahasa Iya. Indonesia. Gini, waktu saya masuk rumah sakit itu awalnya nggak mereka nggak banyak ngomong sama saya, hanya dikasih tahu kalau kamu harus stay di sini, kamu udah pendarahan hebat dan harus dirawat, apakah perlu dipanggilkan majikan sekarang, kata begitu, bilang dokternya bilang seperti itu. Terus saya bilang nanti aja kalau sudah dapat ruangan, udah dapat nomor tempat tidur, alamat lengkap di rumah sakit baru telepon majikan, saya bilang gitu. Terus baik, kita kerjakan semuanya sampai dapat tempat tidur beres, baru kita nyari telepon ke majikan. Dan setelah sampai di ruangan, kebetulan ada dokter jaga dan dokter keliling. Dokter jaga itu yang di ruangan itu, Jadi dokter yang stay di ruangan yang itu. stay di ruangan itu. Terus ada dokter keliling yang khusus kandungan karena di ruang wanita yaitu. Mumpung ada ini, kamu diperiksa sekalian ya. Saya bilang iya, saya nggak menunda lagi, apapun yang dokter bilang saya selalu bilang iya, Oh, siap. bagus. Iya. Bagus. Dan nggak pernah menawar, apa yang dokter bilang saya selalu iya. Oh. Itu kuncinya di situ. Awalnya memang begitu, saya nggak pernah bilang begini begitu, nggak pernah, saya selalu iya, oke. Setelah diperiksa sama dokter wanita itu, ternyata dokter itu terkejut, di dalam vagina saya udah ada kanker. Mereka bilang apa ini, mereka nggak berani memastikan. Setelah dibiopsi, besoknya dikembalikan lagi ke ruangan, hasil biopsinya itu ternyata saya sudah ada kanker serviks stadium 2B. 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 B tadi Mau ketiga, sudah mau ke stadium 3, tapi dibilang stadium 3 masih kecil, jadi dibilang 2B. Terus dokter itu bilang kamu harus MRI begini. Karena saya tuh nggak paham itu MRI apa, terus ya aku juga nggak paham ya apa. nggak paham saya. Terus akhirnya saya telepon majikan saya, majikan cewek nggak dengar, akhirnya diterima sama majikan laki-laki. Terus majikan laki-laki saya bilang kalau semua pengobatan harus di Hong Kong, tidak boleh pulang ke Indonesia, dan jangan pernah berpikir untuk pulang ke Indonesia sebelum sembuh, katanya gitu. Alhamdulillah ya, majikannya beliau itu sangat baik, sangat care dengan pembantunya, dianggap sebagai saudara sendiri, keluarga sendiri, begitu. Hebat banget. Itu yang saya dapatkan, pelayanan majikan saya ke saya, dan saya melayani mereka tiap harinya. Itu imbal baliknya. Imbal Iya, baliknya. imbal baliknya seperti Nah, itu. terus Mbak Saturman itu setelah tahu bahwa di dalam vagina itu ada sesuatunya, Iya. bagaimana perasaan Mbak? Apakah itu Mbaknya takut atau gimana? Ini ada apa Iya. dengan diri sendiri itu, tahu nggak? Waktu itu saya mikirnya, oh saya tuh nggak terasa apa-apa, dan nggak ada yang sakit, tapi kenapa ada kanker di tubuh saya? Oke lah, apapun yang mereka katakan, oke lah, nggak apa-apa. Saya terima saja, saya bilang begitu, dan saya pikirkan juga saya mau sembuh dulu. Terus saya juga tanya majikan saya, bisakah saya diobati di sini? Ternyata majikan saya juga mempersiapkan semuanya, dan dokter pun hanya bilang modal saya hanya sehat. Persiapkan kesehatanmu untuk saya ngajak perang tubuhmu melawan kanker. Hanya itu yang dibilang dokter, dan saya pun mengiyakan. Jadi saya mempersiapkan diri saya untuk tetap sehat, kuat untuk menerima obat-obatan treatment kanker itu, kayak gitu. Jadi nggak boleh makan sushi yang mentah-mentah itu, oke. Kamu nggak boleh makan goreng-goreng, oke. Hati-hati ya yang pecinta gorengan. Iya. Terus Apalagi sushi ya, karena kita kan orang Jawa. iya, Tiba-tiba kita harus makan konsumsi yang mentah-mentah. tapi juga enak juga loh Enak, ya. enak. Tapi juga harus perhatian dengan Iya. dengan itu ya. Iya. Dengan apa? Kesehatan Iya. dagingnya itu. Iya, dagingnya itu. Terus obat herbal, teman-teman jangan dicampur adukkan. Ini Obat herbal, diingat. obat herbal itu tidak boleh diminum bersamaan dengan obat yang dari rumah sakit. Dan itu ada peraturannya. Dokter bilang selesaikan dulu pengobatan kanker ini, mungkin 2 tahun atau
tahun kemudian sesudah kamu sehat baru kamu boleh mengkonsumsi obat herbal. Karena obat kemo itu kan murni ya, takarannya, ininya, itunya semuanya udah di dosisnya tuh udah diatur sama dokter, jadi kita jangan campur adukkan dengan obat luar. Semisal panjenengan kankernya ini, dokternya kan lihat ya, kankernya stadium ini, kankernya tumbuhnya begini, begitu. Nah ini udah ada takaran obatnya. Misal kamu pakai 250 gram, semua pakai ukuran itu. Terus jangan dicampur aduk dengan herbal. Misal minum apa seperti kalau kita di Indonesia temulawak, kunir putih itu jangan dulu. Ya, bisa ya. Ya emang harus tidak bisa ya. Harus dokter semua. Harus dokter semua. Sampai pengobatan itu selesai baru boleh minum obat herbal. Terus dalam menjalani treatment kanker itu saya tuh nol, sama sekali nggak tahu apa itu namanya kemoterapi, saya nggak tahu apa itu namanya brachyterapi, saya nggak tahu apa namanya itu radioterapi, saya nggak tahu sama sekali. Beliau hebat ya, menjalani berkali-kali kemo ya. Saya nggak tahu, modalnya hanya saya pasrah, saya ingin sehat, itu aja. Terus di kemo yang pertama saya pikir kemo itu mau diapain gitu, ternyata hanya seperti jarum suntik infus itu. Terus kemo pertama badan saya sehat, nggak apa-apa, oke. Ternyata nggak apa-apa, oke, fine aja, masih bisa kerja. Tapi hari kedua ternyata saya nggak bisa bangun. Ampun, saya nggak bisa bangun, nggak bisa kemana-mana. Mbak Sartuman kemonya berapa kali? 6 kali. 6 kali saudara, 6 kali. Tapi beliau hebat, sehat sekarang. Dapat kemo udah terbunuh. Sudah terbunuh. Kankernya udah hilang sekarang. Dapat kemo 6 kali, dapat radiasi luar 25 kali awalnya. Terus brachyterapi itu radiasi dari dalam vagina itu 3 kali. Kemudian di akhir radiasi yang ketiga kali yang brachyterapi yang dari dalam itu masih ditambahin lagi radiasi dari luar 6 kali. Jadi total terapinya yang dari luar itu 31 kali, di dalam 3 kali, kemonya 6 kali. Keren, tapi tubuhnya kuat banget ya. Kuat. Berarti Rambut saya nggak rontok. Wah, keren banget. Iya. Ikut-ikutnya juga masih cantik. Enggak.